Saya lanjut dulu ke Bang Ewin. Bang Ewin sudah hadir bersama pedati, sekaligus juga nanti mengantarkan kawan-kawan pedati untuk perform. Setelah itu kita akan lanjut ke para pekerja seni kita, Bung Aldi dan Bung Pauks. Silakan, Bung Ewin. Ya, terima kasih, Habib. Iya, 2 hari lalu Habib Mikdad ini sempat kontak untuk kasih tahu soal kegiatan sore ini. Saya senang bisa ketemu dengan sejumlah teman-teman lama. Paling tidak di kesempatan ini mungkin ada yang ke depan kita bisa pikir sama-sama yang penting untuk dilakukan. Nah, di awal tadi Mas Tresno sudah menyampaikan banyak hal terkait soal kebinekaan dan toleransi. Nah, yang sempat saya catat itu apa yang menyatukan kita sebagai sebuah negara. Nah, saya kira ini pertanyaan menarik sebenarnya, karena biasanya soal kebinekaan, soal toleransi itu kan kita nanti sadar ketika itu sudah terjadi. Dikatakan misalnya untuk konteks Sulawesi Tengah, Poso. Setelah terjadi kan kemudian teman-teman baru menyadari bahwa apa yang dilakukan selama masa konflik itu salah. Di banyak tempat juga begitu. Jadi perkelahian antar kampung juga, kesadaran itu muncul setelah ada korban. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi bahan kita berpikir ini ada apa ini. Nah, bicara soal keberagaman, toleransi, ini memang kata yang paling gampang menurutku. Jadi hampir semua teman-teman aktivis pekerja kemanusiaan selalu gampang saja menurutku menyebut kata itu. Tapi dalam implementasi ini sesuatu yang sulit, tidak gampang. Jadi sebagian besar juga teman-teman yang bekerja untuk isu-isu kemanusiaan yang saya lihat ini ya, ketika masuk ke ruang-ruang politik praktis itu justru berbeda dengan apa yang dia lakukan, termasuk dukungan politik dia. Dia mendukung kelompok-kelompok atau orang yang intoleran. Jadi ini sesuatu yang aneh menurut saya. Jadi makanya bicara soal toleransi ini menurutku gampang susah. Jadi karena diimplementasinya itu yang menurutku butuh kesadaran penuh atau apa namanya. Paling tidak mulai dari diri kita menurutku tuh. Ya kebetulan saya memang mertua saya Kristen, saya tinggal serumah dengan dia, jadi banyak belajar. Jadi itu yang saya maksud, tidak gampang tinggal serumah dengan mertua yang Kristen dan banyak perbedaan yang bisa kita bisa pikirkan sama-sama ke depan. Dan ini juga berimplikasi anak. Saya kasih contoh begini, ini hal-hal sederhana tapi menurutku serius juga. Ya, selama ini kan saya tidak soal agama itu bukan utama untuk dalam kehidupan. Jadi saya punya anak waktu itu 4 tahun. Pagi-pagi dia kasih bangun saya. Dia tanya, orang dua ini agama apa? Waktu saya dan dia. Dia kasih bangun, saya juga bingung jawab. Orang dua ini agama apa? Karena memang sejak
ini saya tidak pernah bicara agama dengan dia. Termasuk juga ini soal administrasi di menurutku soal KTP itu juga agak inilah ketika ada kolom agama, kemudian di rumah sakit juga begitu. Ketika kita misalnya membawa keluarga atau anak ke rumah sakit, pasti ada kolom itu, nama, jenis kelamin, agama. Nah, saya punya kasus dengan saya punya anak. Saya punya anak itu umur waktu 3 bulan. Nah, sakit. Jadi saya bawa ke rumah sakit. Jadi di petugas administrasi disuruh isi, ditanya nama, ya sini saya sebutkan nama anak saya, jenis kelaminnya. Nah, yang soal kemudian ketika masuk ke kolom agama, jadi saya tanya jadi petugas rumah sakit tanya, agamanya apa? Saya bilang belum ada. Dia bilang kenapa tidak ada? Saya bilang iya. Mana mungkin saya bilang anak-anak umur 3 bulan sudah punya agama? Oh, dia bilang tidak. Itu harus ada, Pak. Saya bilang begini, di Islam itu dia nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu Islam. Nah, ini anak masih umur 3 bulan. Bagaimana dia bisa bicara? Kalau di Kristen kan ada pengucapan, saya bilang. Nah, ini anak masih 3 bulan, masa kita mau paksakan dia agama apa? Jadi saya bilang belum ada. Jadi dia bilang tidak, Pak, harus ada diisi. Saya bilang bagaimana mau diisi? Ini anak belum ada agamanya, masih kecil, masih 3 bulan. Sudah terakhir dia bilang begini, saja Pak, formalitas, isi saja. Jadi ketika dia bilang ini formalitas, saya marah. Saya kasih tahu ke dia, sudah ini yang merusak bangsa kita selama ini. Agama itu dijadikan formalitas. Dia kaget juga ketika saya bilang begitu. Nah, tapi di ujung itu kesimpulannya di kolom agama itu ditaruh di silang ini saja, tidak ada agamanya. Ini menurutku hal sepele dan mungkin setiap teman-teman mungkin mengalami. Jadi agama itu dipandang ya karena kebetulan kita lahir dari keluarga Islam, berarti kita Islam atau Muslim. Jadi kayak biologis begitu. Kita terlahir dari Kristen, kemudian kita wajib Kristen semua satu garis. Nah, situasi berbeda yang saya temukan di kampung. Di kampung itu satu rumah orang bisa 2 agama, bahkan 3. Satu rumah ini kakak adik. Nah, ini bentuk-bentuk toleransi yang luar biasa. Jadi ketika misalnya Poso, kacau balau, justru situasi yang berbeda ada di tempat lain, di kampung-kampung pelosok pedalaman. Suasana Natal orang rayakan semua. Suasana Idul Fitri juga orang merayakan semua sama-sama. Jadi sehingga di kampung itu susah kita mau bedakan yang mana Kristen, yang mana Islam. Ketika gereja rusak, sama-sama perbaiki gereja. Ketika misalnya masjid atau musola rusak, sama-sama semua bergerak untuk memperbaiki itu. Nah, di pedalaman situasinya begitu. Nah, yang kacau balau ini di daerah lembah dan pesisir. Nah, di situ karena mungkin informasi luar biasa masuk yang datang, kemudian juga media sosial juga ini, sehingga pandangan itu banyak sekali yang muncul. Nah, saya kira ya kita bisa kemudian bisa berpikir seperti ini ya mungkin karena kebetulan saja kita ketemu dengan orang-orang sebelumnya yang mungkin punya pemahaman yang sama. Andai kan misalnya kita ketemu dengan kelompok-kelompok Habib-Habib yang lagi tren sekarang, Habib Rizik, pasti mungkin kita juga akan ke sana. Nah, syukur misalnya kalau saya pribadi ya dalam perjalanan hidup ini
mungkin sudah ketemu banyak dengan sejumlah tokoh-tokoh senior itu yang mungkin bisa mempengaruhi cara berpikir dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu saya sempat ketemu dengan almarhum Bang Fauzi Abdullah. Kritik dia terhadap teman-teman LSM begini. Jadi ketika pemilu, rame-rame teman-teman garap proyek pendidikan memilih. Nah, kalau Bang Oji bilang itu ini padat karya politik karena temporer semua. Jadi itu namanya isu kemanusiaan tidak masuk di situ. Murni hanya bicara bagaimana memilih. Ketika konflik terjadi di mana-mana, Poso, Ambon, sejumlah tempat lainnya, rame-rame teman-teman bikin, kalau Bang Oji bilang, padat karya kemanusiaan. Jadi itu tidak banyak kegiatan yang kemudian sifatnya temporer dan tidak berkelanjutan. Hanya sebagian kecil kelompok-kelompok organisasi yang memang bekerja serius mengerjakan itu, artinya tetap berkesinambungan sampai saat ini. Nah, tapi ini kan jumlahnya sangat terbatas. Tidak banyak organisasi yang bertahan lama melakukan itu. Soal toleransi ini juga diperparah dengan ada situasi ada sejumlah tokoh-tokoh agama yang baik dan potensi, tapi dia tidak punya tempat di kelembagaan itu. Saya ingat ketika di Palu dulu ada namanya pendeta Yunita. Halo. Nah, pendeta Yunita ini luar biasa. Jadi ketika sejumlah tokoh-tokoh Kristen kesulitan membangun komunikasi dengan Al-Herat, dia mampu melakukan itu. Membangun komunikasi, pertemuan berkali-kali secara informal dan formal dilakukan. Dengan dia juga kami banyak belajar. Kemudian teman-teman pedati juga sering main sama-sama di gereja atau di tempat-tempat lain sama-sama. Nah, tapi kan orang seperti dia kemudian di organisasi gereja tidak dapat tempat, akhirnya dia kembali ke Jerman sampai hari ini. Islam juga ada banyak tokoh-tokoh begitu, tapi kan tidak punya tempat di organisasi-organisasi ini. Sehingga yang banyak kemudian yang menempati itu ya sudah yang kita lihat kayak sekarang ini, sehingga ini masih tetap jadi problem kita ke depan. Nah, di pedati ini kan nanti ada 2006. Nah, ini kan kumpulan sejumlah teman-teman dari berbagai macam latar belakang yang berbeda dan punya mimpi yang sama ke depan. Ini karena melihat selama ini kan kesenian itu tidak sangat jauh dari masyarakat. Jadi ada banyak kelompok-kelompok muncul, nah itu kan hanya untuk kelompok dia. Jadi cenderung eksklusif. Jadi ketika bikin berkegiatan hanya mereka saja. Yang main mereka, kemudian yang nonton teman-teman mereka. Nah, ini sangat jauh dengan masyarakat. Nah, pada saat ini kemudian membalik itu. Jadi bagaimana yang namanya pertunjukan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana misalnya menjadikan mengembalikan seni pada tempatnya. Jadi ada di masyarakat dan kemudian juga menyuarakan apa problem-problem yang ada di masyarakat. Nah, dalam konteks kasus Poso dan sejumlah soal-soal konflik antar desa yang terjadi, nah teman-teman menemukan seni bisa menjadi perekat
hubungan antar komunitas. Jadi saya ingat misalnya ketika teman-teman ke Poso ataupun ke Tentena, ya dengan pendekatan sini orang bisa kumpul, bisa main satu panggung yang Kristen ataupun Islam. Lintas suku bisa main satu kampung, satu panggung. Itu yang terjadi. Jadi agak berbeda dengan pola-pola yang dilakukan sejumlah organisasi lain ataupun pemerintah. Mereka kan lebih suka yang formal, kumpul orang dalam satu ruang, kemudian bicara perdamaian. Di kami tidak pernah bicara perdamaian ketika mengumpulkan orang-orang itu. Jadi kata damai itu kita simpan dan buang jauh-jauh. Karena kapan itu kita tampilkan di muka, maka orang sudah pasang kuda-kuda pasti. Ingatan dia akan kembali ke konflik, ke korban. Jadi makanya di setiap kesempatan kata damai itu kita simpan jauh-jauh. Kita bicara soal seni, dengan sendirinya ini cair. Nanti setelah cair, barulah kemudian kita bicara bagaimana ke depannya bisa hidup sama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Itu yang pengalaman yang kami lakukan. Dari situ kemudian untuk memperluas itu, ya kami mendorong bagaimana anak-anak muda berkegiatan. Kami bantulah fasilitasi membentuk sanggar di sejumlah tempat. Jadi daerah-daerah yang berkonflik kita bikin sanggar-sanggar seni di situ. Nah, jadi anak-anak yang berkonflik lintas desa ini itu bisa main satu panggung. Nah, paling tidak ini bisa meminimalisir konflik karena menurut kami bahwa konflik itu muncul ya karena tidak ada ruang-ruang komunikasi yang terbangun antar satu dengan yang lainnya. Baik konflik antar desa ataupun konflik komunal. Nah, ke depan mungkin ini yang bisa diperluas lagi saya kira, termasuk kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas ketika pandan, titian perdamaian dan lain sebagainya mungkin semakin banyak, sehingga orang-orang yang kebingungan ada tempatnya, ada tempat dia bermain. Karena sekarang ini kan kita adu cepat dan kelompok-kelompok yang intoleran. Jumlahnya banyak dan masif. Tiap Jumatan mereka kemudian selebaran, tampil di lampu-lampu merah. Ini kan luar biasa. Nah, di kita, itu yang mulai melemah menurut penglihatan saya. Jadi, kenapa kemudian kelompok-kelompok ini mendapatkan ruang dan tempatnya? Karena kita terlalu lama tidur. Lama sekali kita orang tidur ini. Di Palu sendiri misalnya, saya ingat ketika mereka awal muncul tidak banyak. 2008 itu masih 60-an orang. Bahkan sempat 2008 itu ketika mereka mau bubarkan kegiatan pemilihan Miss Waria, itu para waria kemudian bersatu menyerang FPI, itu 2008. Nah, sekarang ini kelompok-kelompok ini mulai membesar pasca bencana. Jadi isu bencana kemudian mereka nebeng, saya kira di mana-mana menjadikan isu bencana kemudian pintu masuk untuk memperbanyak orang-orangnya. Makanya itu yang mereka kemudian selalu tampilkan di medsos, bahwa kami ada di setiap bencana, bahwa kami barisan paling depan ketika ada bencana. Jadi ini menurutku tantangan untuk kita ke depan, karena kelompok-kelompok intoleran ini juga menggunakan isu-isu kemanusiaan untuk memperluas jaringan ininya, kaderisasinya. Bung Ewin bisa langsung antar pedati juga ya? Iya. Iya, saya kira itu cukup barangkali karena di awal sudah teman-teman sudah banyak sekali menyampaikan banyak hal. Saya kira
Saya ini cuma tukang rajut saja, tukang anyam, bukan seniman, kata Bang Saleh tadi. Saya hanya mengumpul teman-teman yang punya potensi bermain musik, kumpul dalam satu kelompok, jadilah namanya pedati.